Selamat datang di channel Teman Cerita. Pada kesempatan ini, saya akan kembali lagi dengan membawakan cerita yang tentunya semoga saja dapat menghibur kalian semua. Yuk, daripada kita lama-lama, langsung saja kita masuk ke dalam ceritanya di sebuah desa terpencil di pedalaman Kalimantan. Hutan lebat mengelilingi pemukiman warga, seolah menjadi dinding alami yang membatasi mereka dari dunia luar. Kabut tipis sering menggantung di antara pepohonan tinggi, menambah kesan misterius pada desa kecil itu. Tak banyak orang luar yang berani masuk ke sini, kecuali mereka yang memang memiliki urusan penting. Di antara rumah-rumah sederhana yang terbuat dari kayu ulin, berdirilah sebuah rumah megah dengan pagar tinggi dan gerbang besi hitam yang menjulang rumah milik keluarga Pak Karno dan Bu Darmi. Pak Karno dikenal sebagai orang terkaya di desa itu. Ia memiliki perkebunan sawit yang luas, dikelola oleh puluhan pekerja yang bekerja dari pagi hingga senja. Sementara desa lain hidup dalam keterbatasan, keluarga Pak Karno hidup dalam kemewahan yang mencolok. Rumah mereka dipenuhi perabotan mahal. Mobil-mobil mewah terparkir rapi di garasi, dan di dapur selalu tersedia makanan melimpah yang bahkan tak habis dimakan oleh penghuni rumah. Namun, di balik kejayaan itu beredar desus yang berbisik di antara warga desa. Bisikan yang tak pernah diucapkan dengan suara lantang, tetapi selalu menyelimuti pembicaraan mereka dengan rasa takut. Konon, kekayaan Pak Karno bukan semata hasil kerja keras. Ada sesuatu yang lebih gelap, lebih mengerikan. Beberapa pekerja pernah bercerita bahwa mereka melihat ritual aneh dilakukan di dalam rumah besar itu. Ada pula yang mengatakan bahwa setiap beberapa tahun sekali, salah satu pekerja atau orang terdekat keluarga itu menghilang tanpa jejak. Di dalam rumah megah itu, tinggal seorang anak laki-laki berusia 15 tahun bernama Bagas. Sebagai anak tunggal, Bagas seharusnya menikmati hidup penuh kenyamanan tanpa perlu memikirkan apapun. Namun, ia sering merasa ada sesuatu yang salah dalam rumah itu. Malam-malamnya kerap diisi dengan suara-suara aneh yang menggema dari ruangan yang seharusnya kesok. Kadang-kadang, ia melihat bayangan melintas di sudut matanya. Tetapi saat ia menoleh, tidak ada siapa-siapa. Bagas tidak tahu sejak kapan perasaan itu muncul. Tetapi semakin hari, rasa gelisahnya semakin kuat. Rumahnya yang besar terasa lebih seperti penjara dibanding tempat tinggal. Ayah dan ibunya jarang berbicara dengannya, kecuali saat memberikan perintah atau nasihat dingin tentang bagaimana ia harus menjaga nama baik keluarga. Para pekerja rumah tangga juga selalu bersikap waspada, seolah takut untuk terlalu lama menatap matanya. Suatu malam, ketika ia tak bisa tidur, Bagas duduk di tepi jendela kamarnya yang menghadap ke halaman belakang rumah. Cahaya rembulan menerangi taman yang luas, tetapi ada satu titik yang selalu gelap, sebuah bangunan kecil berbentuk joglo tua yang terletak di pojok halaman. Sejak kecil, ia dilarang mendekati tempat itu. Kata ibunya, itu adalah gudang lama yang sudah tidak digunakan. Namun, mengapa setiap malam ia melihat seseorang masuk ke sana? Meskipun pintunya selalu terkunci rapat di siang hari, di dalam hatinya, Bagas tahu bahwa ada rahasia besar yang disembunyikan di rumah ini. Ia hanya belum tahu apakah ia siap untuk mengetahuinya. Bagas semakin sering mengalami mimpi buruk. Dalam tidurnya, ia melihat bayangan-bayangan hitam yang bergerak di sudut-sudut rumahnya. Bisikan-bisikan yang memanggil namanya, dan sosok tanpa wajah yang berdiri di tepi ranjangnya. Saat ia terbangun, keringat dingin membasahi tubuhnya, dan rasa takut menyelimutinya. Suara-suara aneh pun semakin sering terdengar di rumah itu. Terkadang, suara langkah kaki bergema di lorong panjang, meski tak ada seorang pun di sana. Pintu lemari berderit terbuka sendiri, dan angin dingin berhembus meski semua jendela tertutup rapat. Bagas merasa seperti selalu diawasi oleh sesuatu yang tak terlihat. Suatu hari, ketika ia berjalan di sekitar rumah, ia menemukan pintu kecil di balik rak buku di ruang kerja ayahnya. Pintu itu tampak tua dan berdebu, seolah-olah sudah lama tidak debut. Dengan hati-hati, ia mendorongnya hingga terbuka, dan di baliknya terdapat sebuah ruangan tersembunyi. Ruangan itu remang-remang dengan cahaya lilin yang sudah hampir habis. Di dalamnya, terdapat sesajen yang diletakkan di atas meja kayu hitam. Berbagai patung kecil dengan wajah mengerikan tersusun rapi di rak-rak. Beberapa di antaranya tampak seperti sosok manusia dengan mata melotot dan ekspresi kesakitan. Pau, dupa yang menyengat menusuk hidungnya membuatnya hampir mual. Jantungnya berdetak kencang. Ia merasa seperti melanggar sesuatu yang seharusnya tetap menjadi rahasia. Tiba-tiba, ia mendengar bisikan samar
lirih, tetapi jelas, seolah berasal dari dalam ruangan itu sendiri. Bagas, pergi, sebelum terlambat. Bagas tersentak mundur, napasnya memburu. Ia segera menutup pintu itu dan berlari kembali ke kamarnya, berusaha menenangkan dirinya sendiri. Tapi perasaan takut itu tak hilang. Beberapa hari kemudian, ia mulai memperhatikan kebiasaan aneh orang tuanya. Pak Karno dan Bu Darmi sering menghilang pada malam-malam tertentu. Mereka meninggalkan rumah tanpa memberitahu siapapun dan baru kembali saat fajar menyingsing dengan wajah letih. Setiap kali ia mencoba bertanya, ibunya hanya menjawab singkat, "Urusan penting, jangan ikut campur." Tapi Bagas tahu ada sesuatu yang disembunyikan orang tuanya. Sesuatu yang lebih besar dari sekadar bisnis perkebunan. Sesuatu yang semakin hari semakin membuatnya takut untuk tetap tinggal di rumah ini. Malam itu, Bagas tak bisa tidur. Penasaran dengan kepergian orang tuanya, ia mengendap-endap keluar dari kamarnya. Saat melintasi lorong rumah, samar-samar ia mendengar suara ayah dan ibunya berbicara dengan nada serius. "Sudah waktunya, Darmi, tumbal harus diberikan. Jika tidak, semuanya akan hancur." Suara berat Pak Karno terdengar jelas. Bagas menahan napas. "Tumbal, apa maksudnya?" "Aku tahu." Suara ibunya lirih, penuh tekanan. "Tapi, di anak kita, Karno." Lutut Bagas melemas. Jantungnya berdetak. Begitu cepat, dirinya yang mereka bicarakan. Sejak malam itu, tubuhnya mulai melemah. Ia sering merasa pusing. Kulitnya tampak pucat dengan munculnya tanda-tanda aneh, seperti goresan tak kasat mata. Setiap kali mencoba mencari tahu lebih dalam, kejadian aneh semakin sering terjadi. Lampu berkedip sendiri. Suara bisikan di telinganya, dan bayangan yang mengintai dalam gelap. Bagas tahu ia dalam bahaya. Ia harus mencari cara untuk menyelamatkan dirinya sebelum semuanya terlambat. Bagas berlari sekuat tenaga, menembus kegelapan malam yang pekat. Nafasnya tersengal, tubuhnya penuh keringat meskipun udara malam begitu dingin. Di belakangnya, suara-suara gaib berbisik, menyeru namanya dengan nada melengking yang membuat bulu kuduknya berdiri. Bagas. Kembali, langkahnya tersandung akar pohon yang mencuat dari tanah, membuatnya hampir terjatuh. Namun, ketakutan yang menguasai tubuhnya memaksanya untuk bangkit dan terus berlari. Suara-suara itu semakin dekat. Dari sudut matanya, ia bisa melihat bayangan hitam bergerak di antara pepohonan, seolah mengepungnya. Kadang-kadang terdengar suara cekikikan yang menggema di antara dedaunan, lalu mendadak hening, hanya menyisakan suara napasnya sendiri. Bagas menelan ludah. Ia tahu, ini bukan sekadar bayangan. Ini adalah sesuatu yang nyata, sesuatu yang ingin menyesatkannya. Matanya liar mencari jalan keluar, tetapi hutan ini seperti tidak berujung. Pepohonan besar menjulang tinggi, ranting-ranting bergesekan satu sama lain, seperti bisikan makhluk tak kasat mata. Tubuhnya mulai melemah, napasnya tersengal. Ia tak tahu sudah berapa lama berlari. Lututnya gemetar, dan kakinya seperti enggan melangkah lebih jauh. Bagas tersandar di sebuah pohon besar, mencoba mengatur napasnya yang memburu. Tiba-tiba, dari arah kegelapan, muncul sepasang mata merah menyala. Suara geraman rendah terdengar, diikuti langkah-langkah berat yang mendekat. Bagas menahan jeritan, ketakutan menelannya bulat-bulat. Makhluk itu semakin mendekat, wujudnya samar di balik kabut tipis yang tiba-tiba muncul entah dari mana. Saat itu, sebuah suara berat memecah keheningan. "Anak muda, jangan bergerak, tetap di tempatmu." Bagas menoleh dengan cepat. Di hadapannya berdiri seorang lelaki tua berjanggut putih panjang, mengenakan jubah lusuh yang terlihat seperti sudah bertahun-tahun. Tipik tatapan matanya tajam dan dalam, seolah mampu menembus relung jiwa Bagas. Tangannya menggenggam sebuah tongkat kayu yang ujungnya diikat dengan benang merah. "Kakek, siap." Bagas berusaha berbicara, meski suaranya bergetar. Lelaki tua itu melangkah, maju, menatap ke arah makhluk bermata merah yang kini tampak ragu-ragu. Dengan gerakan cepat, lelaki tua itu mengibaskan tongkatnya ke udara. Sebuah cahaya putih berpendar, dan makhluk itu melolong sebelum menghilang ke dalam kegelapan. "Aku, Rahman, penjaga desa ini," ujar lelaki tua itu. "Dan kau, anak muda, hampir saja menjadi korban mereka." Bagas masih terguncang. Tubuhnya lemas. Ia hampir tidak bisa percaya bahwa dirinya masih hidup. "Ayo ikut aku." "Sebelum mereka kembali," kata kakek Rahman lagi. Tanpa berpikir panjang, Bagas mengikuti langkah lelaki tua itu.
berharap bahwa pelariannya belum berakhir di tangan kegelapan yang mengintainya sejak awal. Bagas merasakan tubuhnya lemas saat kakek Rahman membawanya ke sebuah gubuk tua di tepi hutan. Nafasnya masih tersengal dan dadanya terasa sesak karena ketakutan yang masih menyelimuti pikirannya. Kakek Rahman membantunya duduk di atas dipan kayu yang sudah lapuk, lalu bergegas mengambil sebuah kendi dari rak bambu di sudut ruangan. "Minumlah ini, nak. Ini akan membantumu pulih dan melindungimu dari pengaruh mereka," ujar kakek Rahman sambil menuangkan cairan berwarna kecoklatan ke dalam mangkuk tanah liat. Bagas menatap ragu, tetapi melihat kesungguhan di wajah kakek Rahman, ia akhirnya meneguk ramuan itu. Rasanya pahit dan sedikit anyir, tetapi begitu melewati tenggorokannya, tubuhnya langsung terasa lebih ringan. Rasa takut yang mencengkeramnya perlahan berkurang. "Apa yang sebenarnya terjadi, kek? Kenapa mereka ingin mencelakai saya?" tanya Beg dengan suara serak. Kakek Rahman menarik napas panjang, lalu menatap Bagas dengan penuh iba. "Pak Karno dan Bu Darmi sudah lama melakukan pesugihan, nak. Mereka menggunakan cara terlarang untuk mendapatkan kekayaan dan kejayaan. Tapi seperti yang kau tahu, pesugihan tak pernah gratis, ada harga yang harus dibayar." Bagas merinding mendengar penjelasan itu. Ia sudah mencurigai ada sesuatu yang tidak beres sejak beberapa karyawan konveksi tiba-tiba meninggal secara misterius. Tetapi ia tak pernah menyangka bahwa pesugihan itu melibatkan nyawa. Setiap beberapa tahun, mereka harus memberikan tumbal. Biasanya, mereka memilih orang yang lemah, seseorang yang mudah dimanipulasi, atau terpaksa berhutang kepada mereka. "Seperti para karyawan konveksi yang kau lihat sebelumnya," lanjut kakek Rahman dengan suara berat. Bagas menelan ludah. Ia sendiri nyaris menjadi korban setelah berhutang demi biaya pengobatan ibunya. Jika bukan karena perkutut peninggalan kakeknya, yang selalu berkicau dengan aneh setiap malam, mungkin ia sudah menjadi bagian dari daftar korban. "Lalu, kenapa mereka sekarang mengincar saya? Bukankah masih banyak karyawan lain yang lebih mudah dimanfaatkan?" tanya Bagas. Suaranya penuh kebingungan dan ketakutan. Mata kakek Rahman menajam. "Itulah masalahnya, nak. Kali ini, tumbal lain sulit didapat. Banyak yang mulai curiga dan menghindari hutang pada mereka. Maka, mereka harus mengorbankan darah daging mereka sendiri." Bagas membelalakan mata. "Maksud kakek, kau adalah bagian dari keluarga itu, Bagas. Kau keponakan mereka. Dan dalam aturan pesugihan mereka, jika tumbal dari luar tak bisa didapat, maka keluarga sendiri harus dikorbankan," ucap kakek Rahman dengan suara bergetar. Bagas merasa dunia di sekelilingnya berputar. Ia tidak pernah benar-benar dekat dengan Pak Karno dan Bu Darmi, tetapi ia tak pernah menyangka bahwa mereka tega mengorbankannya demi mempertahankan kekayaan mereka. "Lalu, apa yang harus saya lakukan, kek?" tanyanya, nyaris putus asa. Kakek Rahman menggenggam bahunya erat. "Selama kau di sini, kau aman. Aku sudah menyiapkan perlindungan dengan mantra dan ramuan khusus. Tapi kau tak bisa bersembunyi selamanya. Kita harus memutus ikatan mereka dengan pesugihan itu sebelum mereka menemukanmu." Bagas mengangguk, meski hatinya masih diliputi ketakutan. Ia tahu ini belum berakhir. Namun setidaknya, malam ini, ia masih selamat. Di luar gubuk, suara burung perkutut peliharaan almarhum kakeknya berkicau lirih, seakan memberi peringatan bahwa bahaya masih mengintai. Pak Karno duduk gelisah di ruang kerjanya yang penuh dengan bau dupa menyengat. Sejak tadi, ia terus mengusap keningnya yang basah oleh keringat dingin. Di sampingnya, Bu Darmi mondar-mandir, bibirnya bergetar merapal doa yang entah ditujukan kepada siapa. Bagas menghilang. "Karno, ini pertanda buruk," seru Bu Darmi dengan suara bergetar. "Dia tidak mungkin pergi begitu saja." Pak Karno meremas jari-jarinya. Ia tahu istrinya benar. Bagas tidak akan lari tanpa alasan. Dan jika dia benar-benar kabur, itu berarti rencana mereka terancam gagal tanpa membuang waktu. Pak Karno menghubungi anak buahnya, memerintahkan mereka untuk mencari Bagas ke seluruh penjuru kota. Cari dia sampai ketemu, periksa semua terminal, stasiun, bahkan kuburan kalau perlu. Perintahnya dengan suara mengguntur. Namun, pencarian itu tidak membuahkan hasil. Bagas lenyap seperti ditelan bumi. Malam semakin larut dan kegelisahan mereka berubah menjadi ketakutan saat suara-suara asing mulai terdengar di sekitar rumah mereka. Suara derit pintu yang terbuka sendiri, desahan lirih dari sudut ruangan, dan sesekali angin dingin berembus tanpa alasan. Pak Karno segera memanggil dukun kepercayaannya. "Mbah Suro,
Lelaki tua itu datang dengan membawa sesajen dan keris kecil yang bergetar di tangannya. Matanya yang cekung langsung menatap Pak Karno dengan tajam. "Tuan besar dalam masalah besar," katanya lirih. "Aku tahu," bentak Pak Karno. "Bagaimana ini bisa terjadi? Apa kau tidak bisa menemukan Bagas?" Paus menggeleng pelan. "Dia tidak di dunia ini, atau mungkin sudah berada di bawah perlindungan sesuatu yang lebih kuat dari kita." Tiba-tiba, suara ketukan pelan terdengar dari arah jendela. Bu Darmi menoleh dan menjerit saat melihat sesosok bayangan tinggi, hitam pekat dengan mata merah menyala, berdiri di luar rumah. Makhluk itu menggeram, suaranya seperti ribuan orang yang merintih dalam kesakitan. Waktunya sudah tiba. Pak Karno mundur selangkah, napasnya memburu. "Tidak, beri kami waktu. Kami akan menemukan tumbal." Namun, makhluk itu hanya tertawa pelan. Suaranya menggema di seluruh ruangan. "Kalian tahu aturan, jika tumbal tidak diberikan, maka penggantinya haruslah kalian sendiri." Tiba-tiba, seluruh lilin di ruangan itu padam bersamaan. Kegelapan menelan mereka, disertai oleh bisikan-bisikan mengerikan yang mengelilingi rumah mereka. Pak Karno dan Bu Darmi sadar mereka tidak lagi menjadi pemilik permainan ini. Kini, mereka adalah buruan. Setelah meneguk ramuan pahit yang diberikan oleh kakek Rahman, Bagas merasakan tubuhnya mendadak panas. Keringat mengucur deras dari dahinya, dan dadanya berdebar kencang. Pandangannya mulai berputar, hingga akhirnya segalanya berubah gelap. Saat membuka mata, ia tidak lagi berada di rumah kakek Rahman. Ia melihat dirinya berdiri di depan rumahnya sendiri, tetapi ada sesuatu yang ganjil. Rumah itu terlihat lebih tua dan suram. Udara di sekelilingnya terasa dingin menusuk tulang. Kemudian, sudut matanya menangkap sosok besar berwarna hitam yang berdiri di atas atap, mengawasi rumah dengan tatapan kosong. Mata sosok itu bersinar merah darah, dan tubuhnya seperti diselimuti kabut hitam pekat. Bagas merasa tenggorokannya tercekat. Sosok itu bukan hanya mengawasi ia, seolah menyadari kehadiran Bagas. Sosok itu menoleh perlahan ke arahnya, dan Bagas merasakan jantungnya nyaris berhenti berdetak. Secepat kilat, ia menunduk, berharap sosok itu mengabaikannya. Namun, bisikan lirih mulai terdengar di telinganya, menyebut namanya berulang kali. Tiba-tiba, penglihatannya kembali berubah. Kali ini, ia melihat bayangan masa lalu yang selama ini tersembunyi dari matanya. Ia melihat orang tuanya, jauh lebih muda, berdiri di hadapan seorang lelaki tua berjubah hitam. Mereka berada di dalam sebuah ruangan gelap dengan lingkaran aneh yang digambar di lantai. Di tengah lingkaran itu, tergeletak tubuh seorang pria yang tampaknya dalam keadaan tidak sadarkan diri. Bagas ingin menjerit saat melihat ayahnya meraih sebilah pisau dan menggoreskan luka di dada pria itu. Darah mengalir deras, memenuhi pola lingkaran yang ada di lantai. Seketika, ruangan itu dipenuhi dengan suara jeritan memilukan. Pria itu menggeliat, lalu tubuhnya kejang hebat, sebelum akhirnya diam tak bergerak. Dari dalam lingkaran mangkuil bayonggan, hitam serupa dengan sosok yang ia lihat di atas rumahnya. Sosok itu melayang mendekati orang tuanya, lalu berbicara dengan suara parau yang mengerikan. "Kesepakatan telah dibuat. Keberuntungan dan kesuksesan akan menjadi milik kalian, asalkan tumbal ini diberikan setiap tahun." Bagas merasa mual. Ia tidak sanggup melihatnya lagi. Kedua orang tuanya berdiri di sana. Wajah mereka mencerminkan ketakutan dan ketegangan. Namun, mereka mengangguk setuju. Bagas tersentak mundur dari penglihatannya, kembali ke rumah kakek Rahman. Ia terengah-engah, tubuhnya basah oleh keringat. "Kakek, apa yang aku lihat tadi?" tanyanya dengan suara bergetar. Kakek Rahman menatapnya dengan sorot mata penuh belas kasihan. "Itulah kebenaran yang selama ini tersembunyi. Roh-roh yang menjadi korban pesugihan masih bergentayangan, menuntut balas. Mereka ingin keadilan. Bagas, dan kau telah melihatnya dengan mata gaibmu." Bagas merasakan ketakutan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Ia tahu kini dirinya tidak bisa lagi berpura-pura. Tidak, ia harus melakukan sesuatu sebelum semuanya terlambat. Malam itu, angin berdesir kencang di sekitar gubuk kakek Rahman. Cahaya lampu minyak bergetar di sudut ruangan, sementara Bagas duduk gelisah di atas tikar. Kakek Rahman, dengan sorot mata tajam, terus menggenggam tasbihnya sambil menggumamkan doa-doa perlindungan. Tiba-tiba, suara lolongan anjing terdengar dari kejauhan, diikuti oleh aroma anyir yang menyengat. Bagas menoleh ke jendela dan melihat bayangan hitam bergeliat di antara pepohonan. Makhluk pesugihan telah datang.
Teriakan mengerikan menggema di udara. Dari kegelapan, sesosok bayangan menyeruak makhluk itu tinggi, berbulu lebat dengan mata merah membara. Nafasnya berat dan berbau busuk. Di belakangnya, beberapa sosok lain merayap, memiliki bentuk tubuh yang tidak wajar, seolah perpaduan manusia dan binatang. Mereka datang untukmu, Bagas, ujar kakek Rahman dengan suara parau. Bersiaplah. Makhluk-makhluk itu menerjang, mencakar, dan menghantam dinding gubuk dengan kekuatan mengerikan. Papan-papan kayu berderak, hampir patah. Namun, sebelum mereka bisa menembus, kakek Rahman mengangkat tangannya dan melemparkan segenggam garam ke udara sambil melafalkan mantra. Sebuah perisai gaib berpendar di sekeliling gubuk, membuat makhluk-makhluk itu meraung kesakitan begitu menyentuhnya. Tahan sebentar, kakek Rahman berteriak sambil terus menguatkan perlindungan. Bagas mundur ke belakang, napasnya tersengal. Namun, di saat itulah, sesuatu yang aneh terjadi dalam tubuhnya. Ia merasakan gelombang energi yang asing tapi familiar. Sebuah kekuatan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Seakan ada sesuatu yang bangkit dalam dirinya. Bagas menutup matanya. Gema suara-suara leluhur seolah berbisik di telinganya. Tanpa sadar, tangannya bergerak membentuk sebuah simbol di udara. Dan tiba-tiba, angin kencang berputar di dalam ruangan. Kakek Rahman menatapnya dengan mata membelalak. Darah keturunanmu. Kau punya kekuatan itu, nak, seru kakek Rahman. Bagas tak mengerti sepenuhnya, tetapi tubuhnya bergerak secara naluriah. Ia merentangkan tangannya, dan tiba-tiba cahaya keemasan meledak dari telapak tangannya, menghantam salah satu makhluk pesugihan yang mencoba menembus perisai. Makhluk itu menjerit sebelum tubuhnya terhempas ke belakang, menguap menjadi abu. Kakek Rahman tersenyum bangga, meskipun wajahnya penuh keringat. Kita tak bisa hanya bertahan, Bagas. Kita harus menghentikan pesugihan ini sebelum semuanya terlambat. Bagas menatap kakeknya, kemudian ke arah makhluk-makhluk yang terus menyerang. Ia tahu, pertarungan ini baru saja dimulai. Malam itu, suasana di restoran Pak Karno begitu mencekam. Angin berembus lebih kencang dari biasanya, membawa aroma anyir yang semakin menusuk hidung. Di dalam ruangan rahasia, Pak Karno dan Bu Darmi berjalan mondar-mandir dengan wajah pucat. Waktu semakin menipis. Sementara tumbal yang telah mereka persiapkan, pemuda yang sebelumnya diculik, berhasil melarikan diri. Apa yang harus kita lakukan kalau kita tidak memberikan tumbal sebelum tengah malam? Semua yang kita miliki akan hancur. Bu Darmi berbisik dengan suara gemetar. Pak Karno mengusap wajahnya yang berkeringat. Matanya nanar menatap jam dinding yang berdetak semakin terasa nyaring di telinganya. Kita harus cari penggantinya sekarang juga. Tanpa berpikir panjang, mereka keluar dari restoran dan menyusuri jalanan desa dengan langkah tergesa. Sesekali, mereka bersembunyi di balik bayangan gelap ketika melihat orang-orang yang masih berkeliaran. Target mereka adalah siapa saja yang bisa dijadikan tumbal. Namun, seolah sudah ditakdirkan, setiap orang yang hendak mereka dekati selalu mendapat pertolongan yang tak terduga. Seorang pria tua yang hampir mereka culik tiba-tiba berbalik dan disusul oleh sekelompok pemuda yang baru pulang ronda. Seorang gadis yang hendak mereka seret ke dalam mobil mendadak menjerit dan muncul warga sekitar yang membuat mereka panik dan kabur. Semua usaha mereka gagal total. Ketika mereka kembali ke restoran dengan tangan hampa, hawa di dalam ruangan, ritual berubah drastis. Api dalam tungku mendadak membesar. Lilin-lilin yang menyala mengeluarkan percikan api, dan suara jeritan terdengar dari segala penjuru ruangan. Tumbal harus diberikan. Suara itu terdengar dari sudut ruangan. Pak Karno dan Bu Darmi membeku. Dari dalam bayangan muncul sesosok makhluk mengerikan. Tubuhnya tinggi, dengan kulit kehitaman yang seperti terbakar. Matanya merah menyala, dan dari mulutnya menetes cairan kental berwarna hitam. Cakar panjangnya mencengkram lantai kayu hingga retak. Kami sedang mencarinya. Beri kami sedikit waktu lagi. Pak Karno memohon, suaranya penuh ketakutan. Makhluk itu mendekat. Langkahnya membuat ruangan berguncang. Kalian sudah gagal. Tidak ada lagi waktu. Dalam sekejap, lilin-lilin padam dan restoran diguncang oleh suara gemuruh. Pak Karno dan Bu Darmi menjerit ketakutan saat makhluk itu melompat ke arah mereka. Di luar, Fadil yang diam-diam mengawasi dari kejauhan bisa merasakan hawa dingin yang menyesakkan. Ia tahu malam ini adalah malam yang akan mengubah segalanya. Bagas dan kakek Rahman tiba di rumah Pak Karno menjelang tengah malam. Angin berembus kencang, seakan membawa firasat buruk. Rumah itu tampak sunyi,
hanya suara gesekan dedaunan dan pekikan burung malam yang terdengar. Dengan langkah mantap, kakek Rahman mengetuk pintu kayu tua itu. Tak lama kemudian, Bu Darmi membuka pintu dengan wajah kaget, bercampur waspada. "Ada apa malam-malam begini?" tanyanya. Suaranya bergetar. Tanpa menjawab, kakek Rahman melangkah masuk, diikuti oleh Bagas. Pak Karno, yang duduk di kursi bambu, segera bangkit dengan mata penuh curiga. "Rahman, apa maksudmu datang ke sini?" Suaranya penuh kecemasan. Kakek Rahman menatap pasangan itu dengan tajam. "Aku datang untuk mengungkap semua kebusukan kalian. Bertahun-tahun kalian memperkaya diri dengan pesugihan, menumbalkan nyawa orang-orang tak bersalah demi keserakahan kalian." Bu Darmi mundur selangkah. Tubuhnya gemetar. "Kah, kamu bicara apa? Itu tidak benar." Namun, sebelum mereka bisa mengelak lebih jauh, suasana dalam rumah berubah drastis. Udara menjadi berat. Hawa dingin menusuk tulang. Lampu tiba-tiba berkedip-kedip. Lalu di kegelapan, suara rintihan dan bisikan terdengar dari segala arah. Bayangan-bayangan samar mulai bermunculan di setiap sudut ruangan. Roh-roh korban pesugihan mereka muncul satu persatu. Wajah mereka pucat, mata kosong, dan tubuh mereka penuh luka mengerikan. Mereka berjalan perlahan ke arah Pak Karno dan Bu Darmi. Tangan mereka terulur, seakan ingin menuntut balas. "Kalian!" Pak Karno terhuyung mundur. Wajahnya penuh ketakutan. "Tidak mungkin, ini tidak nyata." Salah satu roh, seorang pria muda dengan seragam buruh, berbicara dengan suara menggelegar. "Aku adalah Suparman, karyawan yang kalian bunuh setelah aku tak bisa membayar hutangku. Kalian mengambil nyawaku demi kekayaan kalian." Disusul oleh suara lain, seorang wanita tua yang tampak mengenakan kebaya lusuh. "Aku Bu Siti, yang kalian buang ke sungai setelah mengeruk semua tabunganku. Kami semua datang untuk menuntut balas." Pak Karno dan Bu Darmi menjerit ketakutan. Mereka berusaha berlari keluar rumah, tetapi pintu dan jendela tertutup rapat. Tubuh mereka gemetar, keringat dingin mengalir deras di wajah mereka. "Kalian tidak bisa lari dari dosa-dosa kalian," kakek Rahman berkata dengan suara mantap. "Shotnya, membayar semua kejahatan kalian." Tiba-tiba, para roh mengerumuni pasangan itu. Jeritan Pak Karno dan Bu Darmi menggema di seluruh rumah. Mereka berusaha melawan Tetu Pitenggen. Tangan tak kasat mata mencengkeram tubuh mereka, menarik mereka ke dalam kegelapan. Bagas hanya bisa menatap dengan ngeri. Tubuh Pak Karno dan Bu Darmi mendadak kaku, mata mereka melotot tanpa nyawa. Kedua, tubuh itu jatuh ke lantai tanpa ada tanda kehidupan lagi. Seiring dengan itu, roh-roh yang menghantui mereka mulai memudar, menghilang satu persatu. Seakan telah mendapatkan keadilan mereka. Sunyi, rumah itu kembali seperti semula. Namun kini, tanpa nyawa yang tersisa dari pemiliknya, kakek Rahman menarik napas panjang. "Semua sudah berakhir, Bagas. Mereka telah mendapatkan balasan mereka." Bagas masih berdiri kaku, napasnya tersengal. Malam itu, kebenaran akhirnya terungkap dan karma telah bekerja dengan caranya sendiri. Malam itu, langit di atas desa tampak lebih gelap dari biasanya. Angin berdesir lirih, membawa bisikan-bisikan gaib yang tak terlihat sumbernya. Rumah mewah Pak Karno dan Bu Darmi berdiri megah di tengah desa, namun suasana di dalamnya penuh kecemasan. Mereka tahu waktunya telah tiba. Pak Karno duduk gemetar di kursi ruang tamu, sementara Bu Darmi menangis ketakutan di sudut ruangan. Suara langkah-langkah berat terdengar mendekat, meski tak ada seorang pun di rumah mereka. Aroma anyir menyebar di seluruh ruangan, membuat napas mereka tersengal. Tiba-tiba, lampu-lampu di rumah padam, hanya menyisakan cahaya remang dari lilin yang berkedip-kedip. Tidak, tolong, kami butuh lebih banyak waktu." Pak Karno berteriak, mencoba bernegosiasi dengan makhluk gaib yang tak kasat mata. Namun, suara berat menggema di seluruh rumah. Suara yang bukan berasal dari manusia. Janji harus ditepati. Kini, waktunya tiba. Seketika, tubuh Pak Karno dan Bu Darmi mulai bergetar hebat. Urat-urat mereka menonjol, seolah darah mereka sedang dihisap oleh kekuatan tak terlihat. Mereka menjerit ketakutan, namun suara mereka perlahan melemah, seiring dengan tubuh yang mengering. Kulit mereka menempel erat di tulang, mata mereka membelalak, kosong, sebelum akhirnya tubuh mereka hancur menjadi debu dan menghilang dalam kegelapan. Saat itu juga, rumah mereka mulai bergetar hebat. Dinding-dinding retak dengan suara mengerikan,
Pilar-pilar patah satu persatu. Tanpa peringatan, rumah megah yang selama ini menjadi simbol kekayaan mereka runtuh dalam sekejap. Tidak ada yang tersisa kecuali debu dan tanah kosong. Harta benda mereka lenyap begitu saja, seolah tak pernah ada. Warga desa yang menyaksikan kejadian itu hanya bisa terpaku, tak percaya dengan apa yang baru saja mereka lihat. Beberapa orang yang dulu iri dengan kekayaan Pak Karno dan Bu Darmi, kini hanya bisa bergidik ngeri. Mereka akhirnya menyadari kebenaran di balik kemewahan keluarga itu. Seorang tetua desa berbisik lirih, inilah hukuman dari dunia lain. Kekayaan yang diperoleh dengan cara haram tak akan bertahan selamanya. Sejak malam itu, tanah bekas rumah Pak Karno dan Bu Darmi dibiarkan kosong. Tak ada yang berani mendekat, apalagi membangun di atasnya. Mereka tahu tempat itu kini telah menjadi pengingat mengerikan bagi siapapun yang mencoba mencari kekayaan dengan cara yang tidak wajar. Bagas duduk di beranda rumah kakek Rahman, mengamati hamparan sawah yang menguning di bawah sinar matahari pagi. Udara desa ini terasa lebih ringan dibanding hari-hari sebelumnya. Seolah beban yang menekan tempat ini selama bertahun perlahan. Namun, hatinya masih terasa kosong. Ia sudah kehilangan kedua orang tuanya. Mereka memang telah memilih jalan yang salah, terjerumus dalam pesugihan yang mengorbankan nyawa orang lain. Bagas tahu, dirinya tidak bisa terus hidup dalam bayang-bayang kesalahan mereka. Ia harus melanjutkan hidup, harus bangkit dan menebus dosa-dosa mereka dengan kebaikan. Kau terlihat lebih tenang hari ini. Suara serak kakek Rahman membuyarkan lamunannya. Lelaki tua itu berjalan perlahan ke arahnya, sambil membawa secangkir teh hangat. Bagas menerima teh itu dengan kedua tangan. Aku masih belum tahu harus bagaimana. Kek, semua ini masih terasa seperti mimpi. Kakek Rahman menghela napas panjang. Hidup memang tak pernah mudah, nak. Tapi kau diberi kesempatan kedua, dan itu adalah anugerah yang tidak semua orang dapatkan. Sekarang tinggal bagaimana kau menggunakannya. Sejak kejadian mengerikan itu, Bagas memutuskan untuk tinggal bersama kakek Rahman. Ia ingin belajar banyak hal, terutama tentang ilmu putih dan bagaimana melindungi diri dari ancaman gaib. Ia tidak ingin masa lalu kembali menghantui, tidak ingin lagi ada korban yang jatuh karena kejahatan pesugihan seperti yang pernah dilakukan orang tuanya. Hari-hari berikutnya, Bagas mulai belajar dari kakek Rahman. Ia diajari tentang doa-doa, perlindungan, cara mengenali tanda-tanda kehadiran makhluk halus, hingga bagaimana membersihkan tempat yang pernah menjadi sarang kekuatan hitam. Meski awalnya sulit, ia berusaha keras. Ia tidak ingin ada lagi korban yang terjebak dalam kegelapan seperti dirinya dulu. Sementara itu, desa perlahan berubah. Orang-orang yang dulu diam karena ketakutan, kini mulai bangkit. Mereka bekerja sama, membersihkan bekas-bekas pesugihan di tempat usaha mantan majikan. Bagas, barang-barang keramat yang digunakan dalam ritual hitam dimusnahkan, sesajen yang tersisa dibuang. Dan rumah-rumah yang pernah menjadi tempat praktik ilmu hitam mulai diberkahi. Dengan doa dan ritual pembersihan, Bagas ikut membantu sebisa mungkin. Ia sadar, meskipun ini bukan kesalahannya, ia tetap memiliki tanggung jawab moral untuk menebus dosa keluarganya. Ia berjanji tidak akan pernah mengikuti jejak orang tuanya, tidak akan pernah membiarkan kejahatan seperti itu terjadi lagi. Sebab ia ingin membantu orang-orang yang terancam oleh kekuatan gelap, agar tidak ada lagi nyawa yang melayang demi keserakahan seseorang. Malam itu, setelah hari yang panjang, Bagas duduk di teras rumah kakek Rahman, menatap langit yang bertabur bintang. Di dalam sangkar kayu di sampingnya, burung perkutut peninggalan kakeknya berkicau pelan, seolah menyampaikan sesuatu padanya. Burung itu telah menjadi penyelamatnya, membawanya keluar dari kegelapan. Terima kasih, bisik Bagas sambil mengelus sangkar burung itu. Aku tidak akan mengecewakanmu. Dari keahan, terdengar suara orang-orang desa yang berkumpul, berbincang tentang kehidupan baru yang mereka jalani. Malam ini, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Bagas merasa ada harapan. Harapan untuk kehidupan yang lebih baik, tanpa pesugihan, tanpa ketakutan, hanya keikhlasan dan perjuangan. Ia tahu perjalanan ini masih panjang, tapi kali ini, ia tidak sendirian. Bagas berdiri di depan rumahnya, yang kini hanya tersisa puing-puing. Asap hitam masih mengepul dari sisa bangunan yang hangus, menyisakan bau arang dan debu yang menusuk hidung. Angin malam bertiup lembut, membawa bisikan samar yang menggema. Di telingganya, bisikan dari masa lalu, dari dosa-dosa yang telah dilakukan keluarganya. Matanya menatap nanar ke arah bekas rumah itu. Disinilah ia tumbuh,
Disinilah ia belajar mengenal dunia. Namun, tempat ini juga menjadi saksi bisu dari kerakusan, keserakahan, dan kehancuran keluarganya sendiri. Semua yang dahulu tampak megah kini lenyap dalam sekejap, seperti hukuman yang tak terelakkan. Kakek Rahman berdiri di sampingnya, menepuk pundaknya dengan lembut. Ingat nak, setiap perbuatan ada konsekuensinya. Tak ada yang bisa luput dari akibat perbuatannya sendiri, ucapnya lirih, penuh kebijaksanaan. Matanya yang penuh keriput menyiratkan kesedihan yang dalam. Bagas menelan ludah, hatinya dipenuhi campuran rasa bersalah dan tekad yang baru. Aku tak bisa tinggal di sini lagi, kek. Aku harus pergi. Aku ingin mencari kehidupan yang lebih baik, jauh dari bayang-bayang pesugihan ini. Kakek Rahman mengangguk pelan. Pergilah nak. Tapi ingat, bayangan dari masa lalu tak akan pernah benar-benar hilang. Yang bisa kau lakukan hanyalah menjalani hidup dengan hati yang bersih. Bagas menatap langit yang gelap, hanya diterangi sinar bulan samar-samar. Ia tahu, meskipun ia pergi, suara-suara dari dunia lain akan selalu ada. Peringatan dari mereka yang tak terlihat mengingatkan bahwa kejahatan manusia akan selalu berbalik kepada pelakunya. Di kejauhan, suara burung perkutut milik kakeknya terdengar. Merinding, Bagas berbalik dan melangkah pergi dari desa itu, meninggalkan masa lalu yang kelam. Namun, ia tahu, jejak dari kisah ini tak akan pernah benar-benar menghilang.